Halo, kamu sudah berada di channel yang benar. Ini adalah channel tempatnya orang yang mau belajar masak ataupun sekedar cari inspirasi resep. Supaya kamu gak ketinggalan video resep baru, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan terima kasih atas jempolnya. Welcome back di Eriska Nugrahani, orang yang iseng nyobain resep. Kali ini mau bikin gorengan Jepang ala Hokben, yaitu shrimp roll. Bisa jadi bekal anak, bahkan di stok jadi frozen food. Yang mau tahu caranya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mari kita let's go. Bahannya di sini ada dada ayam, tapi lebih direkomendasikan menggunakan bagian paha. Lalu ada udang, ada juga bawang putih, saus tiram, kecap asin, telur bagian putihnya aja. Bumbu lainnya ada minyak bawang, bisa diganti dengan minyak wijen, merica bubuk penyedap, gula, garam, tepung maizena. Bahan kulitnya kita bisa manfaatin kuning telurnya dan juga tambahan 1 telur dan juga garam. Coatingannya kita akan butuh tepung roti, tepung terigu, merica bubuk, dan garam. Untuk detail bahan dan takaran bisa teman-teman lihat di description box. Langkah pertama kita chopper bawang putihnya dulu supaya ketika campur sama daging dia bisa halus merata. Kurang lebih cukup sampai segini dulu. Kemudian baru kita masukkan daging ayam dan udangnya. Berhubung kita nggak pakai air untuk ngebantu ngehalusinnya, jadi kita pakaiin putih telur. Baru kita haluskan kembali. Hasilnya akan seperti ini, benar-benar halus merata. Kita pindahkan ke wadah dan tinggal tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Sebenarnya buat adonannya gampang, tapi memang bumbunya lumayan banyak ya teman-teman. Tapi bumbunya umum dan butuhnya sedikit kok. Kita masukkan tepung maizena, kecap asin, saus tiram, minyak bawang, merica bubuk, penyedap, gula, dan garam. Tinggal kita aduk-aduk sampai rata. Oh iya, kalau teman-teman ada request resep, boleh banget drop di kolom komen ya. Siapa tahu ide atau saran dari teman-teman bisa ada di video resep selanjutnya. Oke, balik lagi. Ketika sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu karena kita akan mulai membuat kulitnya menggunakan telur. Tinggal campurkan telurnya, tambahkan garam dan merica bubuk kayak bikin telur dadar. Sebenarnya teman-teman bisa bikin kulitnya seperti kulit risol tapi lebih tipis. Cuman ini ada cara simpelnya dan bisa manfaatin kuning telur yang gak kepake. Tinggal tambahin telur sesuai kebutuhan supaya bisa bikin beberapa lembar. Nah, ini caranya kayak kita bikin telur dadar tapi sebisa mungkin tipis ya teman-teman. Ngomong-ngomong, aku menggunakan pan berdiameter 20 cm. Jadi bener-bener kayak bikin kulit risol tapi ini versi telur. Kalau udah, kita diamin dulu beberapa menit sampai telurnya udah gak panas. Nah, setelah itu baru deh kita masukin adonannya. Secukupnya aja teman-teman dikira-kira, dan caranya itu rada berbeda dengan risol. Kalau risol taruh di tengah terus digulung-gulung. Nah, kalau ini diratain ke seluruh permukaan telur, tapi jangan ketebelan dan pastikan merata. Lalu kita lipat sedikit bagian sisi kanan dan kiri, ambil bagian bawah, tarik dan gulung ke atas. Pelan-pelan karena ini gampang sobek. Lanjut, jika sudah semuanya tinggal kita kukus, tapi jangan lupa alasnya diolesin dulu sama minyak supaya nggak lengket. Kita kukus sampai dagingnya matang. Gak lama-lama kok, kurang lebih 10 menit. Makanya jangan ketebelan ya teman-teman, biar matang merata. Nah, kalau udah mateng, pas diambil itu teksturnya udah padat banget. Ini akan kita diamkan lagi supaya lebih ngeset, baru nanti kita potong-potong. Sembari nunggu dingin, kita bikin adonan tepung basah. Cuma masukin garam, merica bubuk ke dalam tepung terigu, tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk-aduk sampai menemukan konsistensi adonan tepung basah yang seperti ini. Jadi dia nggak keenceran ataupun terlalu kental. Ini akan menjadi pelapis sebelum kita campurin sama tepung roti. Nah, kita balik lagi sebentar ke shrimp roll. Udah nggak panas lagi dan udah lebih ngeset dari sebelumnya, jadi tinggal dipotong-potong sesuai selera teman-teman. Bisa dilihat juga daging dalamnya matang sempurna. Berhubung identiknya shrimp roll potongannya menyerong, jadi kita ikutin aja. Motong-motongnya juga hati-hati biar nggak merusak kulit telurnya ini. Dengan bahan yang ada, kurang lebih menghasilkan 20 potong. Ini ukurannya sedikit lebih besar daripada umumnya juga nih. Nah, selanjutnya masukkan ke adonan basah, kemudian pindahkan ke tepung roti, baluri sampai semuanya tertutup. Kayak gini. Langkah terakhir, goreng sampai matang. Kita akan buat sampai warnanya golden brown. Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat lalu tiriskan dan jadilah shrimp roll gorengan Jepang ala Hokben. Ini bisa banget jadi ide bekal ala-ala bento box, tinggal ditambahin salad sama beef teriyaki atau yakiniku. Step-stepnya memang rada panjang untuk orang yang butuhnya praktis, tapi ini juga bisa jadi stok. Tinggal goreng setengah matang, tunggu adem, masuk freezer. Jadi jauh lebih praktis, dia tinggal goreng kalau mau makan. Ditambah lagi, ini gak pakai bahan pengawet-pengawetan, jadi aman. Udah kelihatan banget ya teman-teman
teman-teman, luarnya itu garing, dalamnya masih lembut kok. Terus ini tuh full daging, jadi bukan yang berasa tepung, daging banget. Sesederhana dicocol pakai sambal sama mayones juga udah enak. Nasinya aku tambahin rumput laut, jadi cocok sama shrimp roll ini. Nah, aku yakin teman-teman juga bisa bikin sendiri di rumah. Cari resep lain, bisa tonton video resep sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat berkreasi!